Shalom, terpujilah nama Tuhan atas kebesarannya. Kita masih dapat beribadah sampai hari ini dengan waktu yang indah dengan Tuhan. Kata firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 26, hatiku bersuka cita, jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku diam dengan tentram. Puji nama Tuhan. Amen. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebesaran, untuk anugerah yang Tuhan limpahkan bagi kami sampai hari ini. Kami bersyukur untuk semua itu Tuhan. Dan saat ini kami mau masuk di dalam ibadah bersama dengan Tuhan. Urapi kami Tuhan satu persatu. Tidak ada yang terlewatan. Roh Kudus terus berkarya di dalam pujian, di dalam firman Tuhan, di dalam persekutuan, di dalam ibadah ini. Dan saat ini kami menyerahkan ibadah kami ini. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkarya di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Engkaulah terang di dalam hidup kami yang terus memancarkan kasih-Mu ya Bapa. Haleluya, kita katakan seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra pernah berhenti, Kau mengasihiku.
Engkau memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami bisa ada sampai hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu, kami bawa doa-doa ini kepadamu ya Tuhan. Kami ingin berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Dan Engkau berkati bangsa ini menjadi bangsa menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, menjadi bangsa yang percaya kepada Tuhan. Dan Engkau berkati ya Tuhan agar Indonesia ini dilawat ya Tuhan. Tutup bungkus ya Tuhan Indonesia. Kami ingin berdoa buat pemimpin kami ya Tuhan yang memerintah Indonesia agar memimpin dengan baik dan benar ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa buat seluruh pemerintahan ya Tuhan agar Engkau berkati mereka ya Tuhan, agar mereka berlaku jujur dan bertanggung jawab ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa buat seluruh masyarakat Indonesia ya Tuhan, baik yang sakit Engkau sembuhkan, yang tidak memiliki pekerjaan Engkau bukakan jalan bagi mereka ya Tuhan. Apa yang mereka butuhkan saat ini Engkau penuhi ya Tuhan. Kami ingin berdoa ya Tuhan agar masyarakat Indonesia mendapatkan kehidupan yang layak ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan, saat ini Indonesia sedang dihadapi oleh corona ya Tuhan, oleh COVID-19. Kiranya Kau berkati ya Tuhan, agar segala yang terinfeksi Kau sembuhkan ya Tuhan. Tidak ada lagi COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Kau jauhkan kami dari segala sakit penyakit, jauhkan Indonesia dari segala virus ya Tuhan. Kami ingin berdoa ya Tuhan, agar setiap yang terinfeksi Kau sembuhkan dan tidak ada lagi yang terinfeksi lagi ya Tuhan. Semuanya Kau sembuhkan ya Tuhan. Dan negara-negara lain Kau lawat ya Tuhan. Kau berkati negara-negara ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan agar COVID-19 ini tidak ada lagi di dunia ini ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa buat Batam ya Tuhan. Kiranya Kau berkati, Kau lawat kota Batam ya Tuhan, agar kota Batam juga dilindungi dan dijaga ya Tuhan, dijauhkan dari segala virus penyakit ya Tuhan. Kami ingin berdoa ya Tuhan untuk seluruh masyarakat Batam ya Tuhan, agar mereka berlaku baik ya Tuhan. Dan pemerintahan yang memerintah Batam, mereka memerintah dengan baik dan adil ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa buat ibadah ini ya Tuhan, agar Kau berkati untuk setiap yang mengikuti ibadah ini. Kiranya Kau berkati mereka satu persatu ya Tuhan. Kau lindungi mereka, Kau jaga mereka ya Tuhan. Dengan firman-firman-Mu yang dibawakan hari ini ya Tuhan, bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Kau berkati keluarga mereka, pekerjaan mereka, dan segala yang mereka punya ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk ibadah ini ya Tuhan. Engkau lawat dari awal pertengahan hingga akhir agar berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Engkau tutup bungkus ibadah ini ya Tuhan. Engkau lawat ya Tuhan. Dan berkati juga hamba-Nya yang akan membawa firman ya Tuhan. Dan Engkau berkati agar firman-Mu ini bisa menjadi pedoman bagi setiap yang mendengarkan ya Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa bahwa setiap pujian-pujian yang dibawakan agar menjadi hiburan bagi-Mu ya Tuhan, dan menjadi penyemangat bagi yang mendengarkan ya Tuhan. Kau juga berkati ya Tuhan untuk setiap yang melayani, Kau lawat satu persatu ya Tuhan. Kiranya Roh-Mu hadir di tempat ini dan ibadah ini juga ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa seperti yang didoakan. Bapa kami dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita akan diberkati oleh firman Tuhan pada saat hari ini. Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh bekerja, di situ ada kemerdekaan. Biarlah firman ini mengalami sukacita bagi kita semua, bahkan kelepasan, kemenangan kita dapatkan lewat firman Tuhan ini. Kita naikkan satu pujian bagi Tuhan. Ku yakin Kau berfirman. Yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan
haleluya. Engkau dahsyat dan ajaib dalam segala perbuatanmu, dan tidak ada rencana yang gagal. Hari ini kami bersyukur kami dapat bersekutu kembali dalam Home in Worship. Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau melawat juga para pendengar-pendengar dimanapun mereka berada di dalam channel YouTube kami. Biarlah kasih karunia Tuhan melimpah atas kami semua hari ini. Dan kami percaya darah anak domba yang menguduskan kami. Biarlah kuasa memberikan kami hikmat untuk mengerti kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kami, membawa kami ke dalam jalan kemenangan yang telah Engkau sediakan. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Kita berharap semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan apapun kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Amin. Kita akan membahas kebenaran firman Tuhan saat ini di dalam Lukas pasal 15 tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana itu ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.'" Haleluya. Sampai di situ dulu, sebenarnya sampai ayat 32. Tetapi kita menyorot akan beberapa hal di dalam teks kebenaran firman Tuhan ini tentang perumpamaan anak yang hilang. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, seorang bapak mempunyai 2 anak. Dan seorang anak yang bungsu, sebelum ayahnya meninggal, dia meminta warisan. Saudara, ini bagi orang Yahudi adalah satu perbuatan yang tidak layak bagi seorang anak. Karena bapaknya masih hidup, dia sudah minta warisan. Sebelum anak itu akil balik, meskipun dia sudah bisa berhak memperoleh warisan, bapaknya sudah tiada. Sebelum dia menjadi dewasa, belum akil balik, warisan itu belum diberikan. Nah, ini adalah masalah yang besar. Jadi kita akan menyinggung di sini ada 3 hal. Pertama, tentang anak bungsu, dan kedua tentang bapaknya, dan ketiga tentang anak yang sulung. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang namanya anak bungsu dia harus hidup di dalam perwalian bapaknya, bukan anak bungsu. Semua anak-anak harus hidup dalam perwalian bapaknya. Dan yang terjadi adalah anak ini ingin bebas, saudara. Dia ingin bebas dari otoritas bapaknya. Kecuali kalau dia sudah berkeluarga, sudah diberkati, maka dia akan dilepaskan dalam otoritas bapaknya. Namun anak ini masih di dalam otoritas bapaknya. Namun dia hendak bebas dari otoritas itu, dan dia meminta warisan kepada bapaknya. Tentunya kalau ada seorang ayah yang bersikap tegas dalam arti ayah ini hendak menegakkan hukum, maka anak ini bukan saja diberikan warisan, tetapi akan diberikan penghukuman. Karena dia tidak menganggap lagi bapaknya. Tapi kita tahu cerita ini sedang menggambarkan kasih bapa. Kasih bapa di atas hukum. Sehingga bapa ini tidak menggunakan hukum.
namun dia menggunakan kasihnya. Jangan berpikir bahwa Bapak ini lembek, tidak. Tetapi ada tujuan Bapak ini. Ada tujuan dia memberikan warisannya. Dan dia menggunakan kasihnya, bukan menggunakan hukum. Kalau dia menggunakan hukum, maka anak ini akan dihukum karena tidak tahu diri. Namun dia memilih, Bapak ini mempunyai kehendak bebas, dan dia memilih menggunakan kasihnya. Dan Anda tahu kalau dia menggunakan kasihnya. Jadi ini rencana Bapak. Dia ingin melihat sejauh mana anak ini hidup tanpa otoritas bapaknya. Sehingga meskipun anak ini sudah pergi, kita tidak tahu berapa lama, tetapi kita tahu bapak ini sangat kaya. Dan dia memberikan warisan kepada anaknya bukan sekedar puluhan juta, 100 juta. Bisa jadi triliun, saudara. Jadi kita tidak tahu berapa lama dia di negeri asing. Dia pergi berfoya-foya. Dia menghabiskan uangnya, mungkin butuh bertahun-tahun lamanya. Dia hilang. Dan catatan Alkitab, Bapa senantiasa menanti kedatangannya. Ini terbukti ketika anak itu dari kejauhan saja bapaknya bisa mengenalinya. Mengapa? Karena bapaknya mengasihinya. Ketika bapaknya memutuskan memberikan, dia memutuskan berdasarkan kasih. Dan dia menantikan untuk memberikan suatu pengalaman kepada anak ini tanpa otoritas bapa. Apakah anak ini akan hidup? Hidup yang dimaksud adalah hidup berkualitas, hidup Zoe, saudara. Jadi Alkitab itu berbicara tentang hidup Zoe. Zoe itu adalah hidup yang berkualitas menurut kerajaan Allah. Hidup yang berdampak, hidup yang membawa kehendak Tuhan terjadi dalam hidupnya. Sementara Alkitab juga berbicara kata bios. Kata bios itu berbicara tentang pemenuhan kehidupan jasmani kita. Tentang apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan. Jadi anak ini tertuju kepada kehidupan bios. Dia ingin memuaskan kehidupannya dengan materi, dengan keinginan-keinginan dunia. Sehingga dia minta kepada bapaknya harta sebelum bapaknya meninggal. Jadi bapaknya bagi dua. Dia berikan bagiannya kepada anak ini. Dan Anda tahu apa yang terjadi. Dengan maksud dan tujuan dia menikmati kesenangan dunia, menikmati kehidupan bios. Saudara, di sini kita belajar bahwa ketika anak ini mempunyai banyak harta, banyak uang, ada begitu banyak sahabat yang mendekati dengannya. Tetapi ketika dia terpuruk, dia tidak punya apa-apa lagi, maka mereka meninggalkan dia. Jadi dia menikmati keinginan-keinginan duniawinya. Dia menikmati, dia memuaskan biosnya. Kesenangan-kesenangan dunia dia kecap. Dan akhirnya yang terjadi adalah dia berakhir di dalam keburukan yang dalam. Bahkan makan saja tidak bisa. Dia harus makan makanan sisa binatang, saudara. Itu yang terjadi. Jadi setiap orang yang hendak memuaskan hidupnya, dia bertujuan kalau dia digerakkan hidup hari ini digerakkan oleh bios, keinginan-keinginan dunia untuk memenuhi kebutuhan jasmani, makan dan minum, apa yang dia pakai, apa yang dia gunakan. Kalau matanya tertuju kepada hal-hal ini, maka selalu akan berakhir dengan keburukan. Karena hidup itu bukan tentang pemenuhan, bukan tentang pemenuhan kebutuhan makan dan minum saja, tetapi ada yang jauh lebih penting dari hidup itu, yaitu pemenuhan kebutuhan rohani kita, supaya kita mempunyai hidup Zoe, hidup yang berdampak. Amin. Haleluya. Oke, kita lanjut. Akhirnya anak ini pulang. Dia menyadari bahwa dia berkata bahwa dia menyadari keadaannya di rumah bapaknya banyak orang-orang upahan, makanan yang berlimpah-limpah, ya. Dan dia hendak pulang, dia bangkit dan pergi kepada bapaknya dan berkata ingin kepada bapaknya, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa.
Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Karena dia menurunkan derajatnya dari anak dan ingin jadi upahan. Saudara, ketika dia pulang, bapaknya dari kejauhan telah melihatnya dan berlari-lari memeluk dia. Saudara, dia ingin bekerja bukan hanya menjadi seorang upahan, tapi dia ingin bekerja melayani bapaknya dengan sungguh-sungguh. Dia kembali lagi ke dalam otoritas bapaknya. Bapaknya menunjukkan kasihnya karena sejak semula dia memutuskan dengan kasih. Dan dia ingin melihat bagaimana anaknya ini hidup di luar otoritasnya. Dan ternyata anak ini menyadari bapaknya memeluk dia dan menyatakan kasihnya. Bahkan sudah bertahun-tahun dia menantikan dan akhirnya dipestakan akan kepulangan anaknya ini. Dipakaikan pakaian terbaik. Meskipun anaknya ini meminta untuk menjadi seorang pekerja, tetapi bapak ini memberikan dia apa yang menjadi haknya sebagai anak. Amin, saudara. Haleluya. Nah, cerita ini masih berlanjut, saudara. Di sini kita melihat ada juga abangnya ini yang tidak mengerti. Dia berada di rumah bapaknya, tetapi sikap hidupnya bukan sebagai anak. Sikap hidupnya sebagai pekerja. Segala sesuatu dia punya. Tetapi ketika dia pulang, dia iri hati ketika dia mendapati adiknya dipestakan bapaknya, dipotongkan lembu untuk berpesta pora, dipakaikan pakaian yang indah, dipakaikan cincin yang indah, dan dia iri hati, saudara. Nah, jadi kita bisa melihat di dalam gereja saat ini ada dua anak. Yang satu anak yang terhilang, sering merasa bersalah, sering merasa berdosa, dan ingin kembali ke rumah bapaknya dan ingin menyenangkan karena dia tahu ternyata kehidupan duniawi untuk mengejar kehidupan bios, pemenuhan kebutuhan jasmani dan keinginan duniawi itu adalah salah, itu adalah keliru, dan dia ingin kembali kepada bapaknya dan bekerja di dalam otoritas bapaknya untuk melakukan kehendak bapaknya. Sementara ada anak yang kedua, dia tidak memenuhi kebutuhan biosnya, tetapi dia punya pola pikir sebagai pekerja upahan. Dia tidak melihat dirinya sebagai anak. Dia melihat dirinya sebagai pekerja upahan, melakukan segala sesuatu apa yang Bapa perintahkan. Jadi ini dua sikap yang berbeda, saudara. Tapi sikap anak yang pertama juga menunjukkan kepada kita dia ingin memenuhi kebutuhannya biosnya. Tapi dia sadar dan dia kembali kepada jalan yang benar. Sementara yang satu berada di rumah bapaknya, namun sikap pemikiran hidupnya adalah pekerja upahan, bukan sebagai anak. Itu suatu sikap yang keliru. Nah, di sini kita melihat suatu kesimpulan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita dijadikan anak di dalam Yesus. Amin. Tuhan menjadikan kita anak di dalam Yesus supaya kita hidup dalam kehidupan zoe. Kita memiliki hidup yang membawa dampak. Kita memiliki hidup yang melakukan kehendaknya Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesaya diberikan tanggung jawab untuk menjadi anak kesayangan dan menjadi imam bagi bangsa-bangsa. Dan ternyata mereka memilih beribadah kepada Baal. Yang terjadi adalah mereka dibuang di Babel. Mereka dijajah dan dibuang di Babel. Kenapa? Karena mereka mengejar kehidupan bios. Mereka mengejar kehidupan pemenuhan jasmani. Apa yang hendak mereka makan, pakai, dan segala keinginan-keinginan memiliki harta. Dan segala keinginan-keinginan daging dunia lainnya yang salah. Akhirnya mereka dibuang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan menyelamatkan kita supaya kita memiliki kehidupan zoe. Kita menyadari bahwa kita dibebaskan dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Saudara, freedom kita ini ada dua. Freedom dalam bahasa Inggris itu artinya kebebasan di dalam diri kita. Kita bebas memutuskan. Itu seperti free will, keinginan kita yang tidak bisa dibatasi oleh hukum manapun. Kita bisa memutuskan apa yang harus kita lakukan. Kalau kita putuskan A, kita lakukan A. Kita putuskan B, kita lakukan B. Itu free will, itu freedom kita. Tetapi
Ketika kita berada di dalam kuasa kegelapan, kita tidak percaya Yesus. Freedom kita ditaklukkan di dalam keinginan daging. Freedom kita diarahkan untuk melayani nafsu duniawi, melayani setan dan penguasanya. Freedom kita ditaklukkan di dalam sarx, di dalam daging. Dan namun ketika kita dibebaskan, Yesus datang dan menghancurkan kutuk dan maut kehidupan. Dia membebaskan kita. Freedom kita ditaklukkan di dalam keinginan roh, menjadi hamba kebenaran. Kita bebas dari iblis, benar, ya. Bebas dari segala keinginan dan kehendaknya, ya. Tetapi kita masuk di dalam ciptaan yang baru. Kita dibawa otoritas Bapa kita, di dalam otoritas kebenaran. Itulah hidup Zoe. Kita menjadi saluran kehendaknya Allah. Kita menjadi saluran kebaikan Tuhan, menjadi saluran kasihnya Tuhan. Amin. Nah, di Amerika itu ada hukum. Freedom itu kehendak bebas seseorang. Tetapi dia bisa memutuskan dan melakukan apa saja, berkarya apa saja. Itu adalah freedomnya dia. Tetapi yang kedua adalah liberty. Liberty adalah kebebasan yang diatur dalam kesepakatan bernegara. Nah, demikian ketika Tuhan membebaskan kita dari kuasa kegelapan, dari kutuk kehidupan, dari kematian yang kekal, dan Dia membawa kita di dalam kehidupan yang baru, di dalam kehidupan yang dituntun dalam Roh Kudus, kehidupannya Allah. Diciptakan di dalam Kristus Yesus, dan kita diikat di dalam libertinya Tuhan, di dalam aturan-aturan kehendaknya Tuhan. Karena itu Paulus menyebut kita adalah hamba kebenaran. Amin. Jadi ketika kita berbicara grace, kita punya tanggung jawab untuk melakukan misinya Allah. Ketika kita berbicara kita diselamatkan karena kasih karunia, kita juga berbicara tentang kita tunduk di dalam kasih karunia-Nya Allah, di dalam kebenarannya Allah. Karena Kristus itu adalah kasih karunia dan kebenaran. Kristus tidak didefinisikan seperti kasih karunia saja, tetapi Kristus juga didefinisikan sebagai kebenaran. Jadi, kasih karunia dan kebenaran ini ada di dalam setiap ciptaan baru. Amin. Haleluya. Jadi di mana kita berada hari ini? Apakah kita adalah anak yang hilang, yang ingin memuaskan kehidupan bios? Ataukah kita seperti anak yang sulung, berada di rumah bapaknya, tapi kita hidup sebagai pekerja? Kita tidak mengerti kehidupan Zoe. Kita tidak mengerti kehidupan sebagai anak. Ataukah kita sadar betul bahwa kita diselamatkan dalam anugerah dan kita tunduk di dalam kehendak kebenarannya Bapa. Kita adalah hamba kebenaran untuk mewujudkan kehidupan Zoe, kehidupan yang berdampak. Menjadi Kristen harus memahami kebenaran ini. Sehingga ketika orang Kristen hidup di dunia ini dan mereka memahaminya, maka orang-orang dunia akan melihat Kristus dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk belajar memahami kebenaran bahwa kami adalah anak-anak Allah yang telah ditebus oleh darah anak domba Allah, diselamatkan di dalam Kristus, untuk dijadikan baru di dalam Kristus, diciptakan baru untuk melakukan kehendaknya Allah, misinya Tuhan. Sadarilah kami bahwa Tuhan sudah memberikan hidup Zoe di dalam Yesus, sehingga hidup kami menjadi dampak untuk menyalurkan kebaikan Tuhan, kasih Allah, kehendaknya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menutup ibadah ini. Mari arahkanlah hati kita kepada Tuhan, pandanglah kepada Yesus, dan terimalah berkat Tuhan. Sebab Dialah yang telah memanggil kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Dia menciptakan kita di dalam pekerjaannya yang baik, untuk hidup dalam hidup Zoe yang berdampak. Dia Tuhan yang akan memegang kita, menjagai kita bagi biji matanya, melindungi kita, melingkupi kita dengan kebaikannya, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan, saudara diberkati.
Tetap ikuti ibadah ini setiap minggunya Amin. dengan cara subscribe, komen, like, dan share. Dan tetap dukung akan pelayanan GBI Cross, sehingga segala sesuatu yang kita peroleh berasal daripada Tuhan dan kita harus persembahkan baik kecil maupun besar untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus Haleluya. memberkati.